Mana pada malam hari ini kita berada pada kitab Thaharah babul wudu, hadis yang ke-43 dalam kitab ini. Qala al-musannif rahimahullah wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha bi nasiyatihi wa 'ala al-'imamati wal khuffain. Akhrajahu Muslim. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a pernah berwudu. Famasaha binasiyatih. Maka beliau mengusap ubun-ubunnya. Wa 'alal imamah. Dan mengusap di atas imamah, surban yang beliau pakai. Wal khuffain, dan mengusap di atas kedua sepatu yang beliau pakai. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berisi satu pelajaran dalam tata cara berwudu terkait dengan mengusap, ya, seperti telah kita jelaskan bahwa kepala itu adalah merupakan bagian yang wajib dalam wudu kita, dan haknya kepala adalah diusap, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Di dalam hadis ini, sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berwudu, lalu beliau mengusap di atas ubun-ubun beliau, dan juga mengusap di atas surban, dan juga mengusap di atas kedua sepatu, ya, khuf itu sepatu, ya, sepatu yang terbuat dari kulit yang menutupi sampai menutupi mata kaki, ya, mengusap di atas al-khuffain. Nanti ini ada pembahasannya tersendiri, ada bab tersendiri al-mashu alal khuffain, sehingga nanti kita akan tunda penjelasan tentang al-mashu alal khuffain ini. Baik, kita akan bahas tentang mengusap kepala, mengusap ubun-ubun, ya. Setelah kita jelaskan dalam beberapa pertemuan yang lalu bahwa ulama berbeda pendapat tentang bagian kepala yang wajib untuk diusap. Sebahagian ulama berpendapat bahwa bagian kepala yang wajib untuk diusap adalah seluruh bagian kepala, seperti pendapat mazhab Al-Malikiyah. Sementara para ulama dari jumhur ulama berpendapat bahwasanya yang wajib itu adalah sebahagian dari kepala. Ada yang menetapkan minimal mengusap ubun-ubun, ya. Ada yang mengatakan minimal mengusap 1/4 bagian dari kepala. Dan ada yang mengatakan beberapa helai rambut pun sudah mencukupi, berdasarkan perbedaan pendapat mereka tentang misalnya makna huruf ba dalam firman Allah wamsahu bi ru'usikum. Huruf ba di situ apakah dia menunjukkan sebagian ataukah dia tidak bermakna sebagian, dan ini penjelasannya telah lalu. Maka hadis ini menjadi dalil bagi ulama yang mengatakan bahwa mengusap sebahagian kepala itu cukup, ya, cukup, dan tidak diwajibkan mengusap seluruh kepala. Karena dalam hadis ini dikatakan oleh Mughirah bin Syu'bah, Nabi pernah berwudu, lalu beliau mengusap kepala beliau, mengusap ubun-ubun beliau, dan mengusap imamah beliau, ya, surban beliau, dan mengusap khuf, ya, sepatu yang beliau pakai. Sebahagian ulama memahami di sini masaha binasiyatihi wa 'alal imamah. Itu dia penggabungan fi'il, ya, menggabungkan antara dua usapan, itu mengusap ubun-ubun sekaligus mengusap imamah. Artinya bahwa ketika Nabi berwudu itu, jadi ini menceritakan satu perbuatan itu, ya. Masaha binasiyatihi wa 'alal imamah, itu sebahagian ulama memahaminya sebagai satu perbuatan. Jadi ketika Nabi berwudu, beliau mengusap, jadi kira-kira seperti ini contohnya, ya. Nah, andaikan ini imamah seperti ini, beliau mengusap, ya, mengusap ubun-ubun, kemudian melanjutkan mengusap imamah beliau. Itu yang pemahaman sebagian ulama. Sebagian yang lain mengatakan bahwa ini menceritakan dua hal yang terpisah. Dia hanya menggabungkan dalam satu riwayat. Jadi penggabungan dalam satu riwayat sekaligus menceritakan dalam satu riwayat, dan bukan menceritakan penggabungan dua usapan.
Artinya ini masing-masing. Bahwa Nabi tawadda'a famasaha binasiyatihi. Nabi pernah berwudu dan mengusap kepala ubun-ubun beliau. Juga Nabi pernah berwudu wa masaha 'alal imamah, dan beliau mengusap di atas imamah. Jadi dua hal yang terpisah. Bahwa beliau pernah berwudu dan hanya mengusap ubun-ubun dan tidak mengusap seluruh kepala, dan beliau juga pernah berwudu dan mengusap imamah saja dan tidak menyentuh kepala sama sekali. Wa al-khuffain, dan juga beliau pernah berwudu dengan mengusap kedua sepatu beliau. Nah, dengan demikian, kalau kemudian dipahami, ulama yang memahami bahwa ini dua perbuatan yang diceritakan, masaha binasiyatihi wa 'alal imamah, mengusap ubun-ubun dan mengusap imamah, mengatakan bahwa boleh mengusap ubun-ubun saja disebabkan karena bagian kepala yang lain itu tertutup. Jadi karena hanya ubun-ubun yang terbuka, maka ubun-ubun yang diusap, sisanya adalah bagian yang menutup kepala sebagai pengganti dari kepala yang dia tutupi. Dalam hal ini adalah al-imamah, surban tadi. Karena beliau yang memakai surbannya yang diangkat seperti ini ketika berwudu. Jadi ubun-ubun adalah bagian kepala yang harus diusap, dan surban adalah pengganti dari bagian kepala yang tertutup. Ya, sehingga beliau mengusap seluruhnya, ubun-ubun dan seluruh imamahnya. Itu kalau kita kemudian mengatakan bahwa riwayat ini adalah meriwayatkan dua perbuatan yang, dua usapan yang digabung, itu mengusap ubun-ubun dan mengusap imamah. Sehingga dari situ bisa dikatakan bahwa bisa mengusap, misalnya ulama yang mengatakan wajib seluruh kepala kecuali jika kepalanya sebagian tertutup. Maka yang diusap adalah bagian kepala yang terbuka dan sisanya penutupnya. Jadi sama dengan mengusap seluruh kepala. Sehingga juga ulama-ulama juga mengatakan tidak boleh mengusap imamah saja, karena Nabi mengusap ubun-ubun dan imamah. Jadi ketika itu imamah diusap karena dia menutupi sebagian dari kepala dan sebagiannya lagi terbuka. Itu kalau kita anggap riwayat ini menggabungkan dua usapan sekaligus. Adapun kemudian ulama yang memisahkan bahwa hadis ini menceritakan perbuatan yang terpisah-pisah, bahwa Nabi pernah berwudu, kemudian mengusap ubun-ubun, pernah juga berwudu dan mengusap surbannya, pernah juga berwudu dan mengusap kedua sepatunya. Berarti tiga hal yang ditunjukkan oleh hadis ini. Pertama, sahnya mengusap kepala hanya bagian ubun-ubun saja. Yang kedua, sahnya mengusap kepala dengan memakai imamah, hanya penutup kepalanya yang diusap, ya. Dan yang ketiga, sah wudu dengan hanya mengusap sepatu.